Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yudahi karamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, para habaib, wabil khusus Abuya Al-Habib Hasan mata'anallahu bituli hayati, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Guru Mufron, Guru Haji Asmadi, Guru Abdul Muhid, serta guru-guru yang lain, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh sebuah syair, wasyaribul khamri yashu ba'da sakranih, wasyaribul hubbi tulal umri sakranuh. Orang-orang yang mabuk karena khamar, efek mabuknya akan hilang. Sedangkan orang-orang yang rindu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya akan dimabuk cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis kita hari ini adalah majelis cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini sebagai tanda rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mengumpulkan kita, maka Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya jalan atau pintu bagi kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kemuliaan, tidak ada kesuksesan bagi manusia di dalam hidup ini melainkan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah,
mencintai Allah. Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada orang-orang, karena banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Semua orang mengaku cinta kepada Allah. Bahkan orang-orang Yahudi pun mengaku cinta kepada Allah. Orang-orang Nasrani mengaku cinta kepada Allah. Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, buktikan. Dengan apa membuktikannya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Buktikan jika kalian mencintai Allah, yaitu dengan mengikutiku, dengan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti, dengan meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lanjutkan dengan wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan diampuni dosa-dosa kalian. Dengan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Allah akan dianugerahi ampunan Allah. Al-ittiba, ittiba mengikut daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan meneladani baginda Rasul. Bittiba'i wa hubbi hagagallah ma rajauna. Dengan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadikan kemuliaan, maka akan menjadikan kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Pernah diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah, di tengah-tengah baginda Rasul khutbah, bertanyalah laki-laki ini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan khutbahnya, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manis sa'il?" Siapakah yang bertanya tadi? Maka laki-laki tersebut menjawab, "Ana ya Rasulullah, aku yang bertanya wahai baginda Rasul." Kemudian baginda Rasul mengatakan kepada orang tersebut, "Ma'adattalaha, ma'adattalaha." Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ma'adattu bi kathratis shalah wa fi riwayatin bi kathratis siyam." Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mempersiapkan, aku tidak membekali untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya sholat. Maksudnya dengan memperbanyak sholat sunnah. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan tidak memperbanyak dengan mengerjakan puasa sunnah. Walakin inni uhibbullah wa rasuluh, tetapi aku mempersiapkan dengan membekali diriku cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta wa man ahbabta, anta ma'aman ahbab." Engkau akan bersama
orang yang engkau cintai. Di sini intinya adalah mahabbah, rasa cinta. Yang penting di sini adalah rasa cinta, karena cinta merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Tapi cinta tersebut tidak hanya sekedar diucapkan di mulut. Cinta perlu pembuktian. Cinta perlu dibuktikan, sebagaimana ada riwayat hadis sahih yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fi syartis sahihil Muslim, Sayyidina Anas menceritakan, suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasulullah, kemudian kami menceritakan tentang seseorang, yang mana seseorang ini kami ceritakan tentang sepak terjangnya, tentang ibadahnya, tentang mujahadahnya. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak mengenal orang tersebut, kata baginda Rasul. Ajib, luar biasa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku tidak mengenal laki-laki yang diceritakan tersebut. Seakan-akan orang tersebut tidak pernah duduk, tidak pernah hadir di majelis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasul mengatakan tidak mengenal orang tersebut, padahal orang tersebut terkenal rajin ibadahnya, semangat di dalam jihadnya. Di tengah-tengah baginda Rasul beserta sahabat tersebut duduk, datanglah laki-laki yang diceritakan tersebut. Datang menghampiri perkumpulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam riwayat ada mengatakan memberikan salam, tapi di riwayat yang lain tidak memberikan salam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, ushiduka annaka tahaddatsatka nafsuka bi annaka khairun minal hadirina fi hadal majlis. Aku jadikan saksi engkau bahwa apakah nafsumu mengatakan engkau lebih baik, lebih utama, lebih afdol dari orang-orang yang hadir di majelis sekarang ini. Maka laki-laki ini menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Laki-laki ini dengan jujur mengatakan, "Ya, aku merasa lebih baik dari yang hadir di majelis ini." Bahkan laki-laki tersebut merasa lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berdiri, kemudian mengerjakan sholat sunnah, mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laki-laki tersebut sholat dengan khusyuk, namun baginda Rasul mengatakan apa? Man bayagum, siapakah yang berdiri untuk membunuh laki-laki tersebut? Man bayak dulu, dibunuh, la ilaha illallah, kata sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berdiri, ana ya Rasulullah, ana saat dulu, aku akan membunuhnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi menemui orang tersebut, namun ketika Sayyidina Abu Bakar mendapati laki-laki tersebut, orang tersebut di dalam keadaan sholat. Falam yastati, maka Sayyidina Abu Bakar tidak mampu untuk membunuhnya. Lalu kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
atak tulu agatalta, kata baginda Rasul, apakah engkau sudah membunuhnya? Ya Rasulullah, wajadtu musallian falam astati. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku mendapatinya dalam keadaan sholat dan aku tidak mampu. Maka Sayyidina Umar berdiri, ana ya Rasulullah, aku akan membunuhnya. Kemudian Sayyidina Umar berdiri dan pergi menemui orang tersebut. Ternyata orang tersebut di dalam keadaan sajidan wa yatul fi sujudi. Mendapati orang tersebut di dalam keadaan sujud. Dan laki-laki tersebut memperpanjang daripada sujudnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kembali menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, apakah engkau sudah menghabisinya? Wajadtu ya Rasulullah, wajadtu sajidan falam astati an ugatilah. Wahai baginda Rasul, aku mendapatkan orang tersebut dalam keadaan sujud. Lama dia memanjangkan sujudnya hingga aku tidak mampu untuk membunuhnya. Kita lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghabisi orang tersebut. Padahal orang tersebut dalam keadaan beribadah. Namun orang tersebut beribadah tanpa dilandasi rasa mahabbah. Hingga Sayyidina Ali kemudian berdiri, ya Rasulullah, ana qatilu, aku yang akan menghabisinya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ya Ali, sayak tulu satak tulu in wajadtah. Kamu Sayyidina Ali, aku yakin pasti bisa menghabisi laki-laki tersebut apabila engkau mendapatkannya. Maka ketika Sayyidina Ali berdiri pergi menemui orang tersebut, ternyata orang tersebut sudah tidak berada di masjid itu lagi. Orang tersebut telah pergi. Kembalilah Sayyidina Ali menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diucapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasul, wahai Ali, seandainya engkau menemukan orang tersebut dan engkau telah membunuhnya, maka tidak akan terjadi fitnah semenjak hari ini hingga hari kiamat. Kita lihat bagaimana orang yang beribadah kepada Allah, rajin ibadahnya, rajin jihadnya, tapi tanpa dilandasi dengan rasa cinta, mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segala amal yang dikerjakannya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan bakal menimbulkan fitnah hingga baginda Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk menghabisinya. Intinya adalah rasa cinta. Maka cinta bisa dibuktikan, maka cinta bisa dilihat dan disaksikan dengan ittiba kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani daripada ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bohong orang yang mengaku cinta tetapi dia melanggar daripada perintah Allah. Bohong, dusta orang yang mengaku cinta tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang
yang mengaku-ngaku memiliki kedudukan di sisi Allah, mengaku sebagai wali Allah, tetapi orang tersebut meninggalkan perintah yang wajib, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan daripada puasa Ramadan, bahkan tidak membayar zakat, minum-minum khamar, pecandu narkoba, kemudian orang tersebut mengaku memiliki kedudukan di sisi Allah, mengaku sebagai wali Allah, memiliki derajat yang tinggi, maka itu merupakan kedustaan. Taksil ilah wa tudhiru hubbah. Engkau bermaksiat kepada Allah kemudian mengaku-ngaku daripada cinta kepada Allah. Ini mustahil. Ini tidak masuk akal. In kana hubbuka shadiqan la ta'atuh. Kalau benar-benar cinta sesuai dengan apa yang engkau kaku, niscaya akan timbullah ketaatan. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mengikut daripada perintah-perintah Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengikut, akan taat, berbuat apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya pecinta tersebut, yang namanya pecinta adalah orang yang taat mengikut daripada orang-orang yang dicintainya. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggalkan daripada ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang dicontohkan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat baginda Rasul, semuanya mengikut daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat tanpa terkecuali, mereka masing-masing meneladani daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar. Semua sahabat mereka cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga dikatakan ada di antara sahabat yang diberikan kesaksian daripada kecintaannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan, inna Abdullah bin Mas'ud aqrabun nas hadian wasamtan ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling mirip, orang yang paling banyak gerak-geriknya, tutur katanya, tingkah lakunya dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat-sahabat yang kecil seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saat itu masih kecil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Namun bukan hanya wajahnya yang mirip dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tingkah lakunya, tutur katanya, gerak-geriknya mirip, serupa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan perasaan, dengan rasa yang gemas,
diraih itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dipeluk, digendong, kemudian diangkat, ditaruh di atas kepalanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi Ali. Demi ayahku, kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lebih mirip, lebih serupa dengan Nabi, tidak serupa dengan Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena kagumnya, karena takjubnya, sehingga menggendong daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berkata dalam keadaan yatrok, istighraq, karena asyiknya, sehingga tanpa merasa diliputi dengan rasa kebahagiaan, sehingga mengatakan bi abi, demi ayahku, sumpah, syabihun bin nabi, ini lebih mirip dengan Nabi. La syabihun bi Ali, tidak mirip dengan Sayyidina Ali. Berdendam Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dengan apa? Dengan kegembiraannya terbayang-bayang kebersamaan beliau saat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menggendong Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini teringat kebersamaan beliau kala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali tersenyum, bangga atau takjub dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah orang-orang yang meminum minuman cinta. Mereka dalam hidupnya mabuk dengan kerinduan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam mabuknya tersebut, dalam kerinduannya tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urgubu ahla Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, urgubu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ahli baitih. Ini dalam keadaan istighraqnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, urgubu ay utlubu, carilah. Dalam ulama sebagian mengatakan ihfadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ahli baitih, dengan cara menjaga kehormatan keluarganya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga kehormatan keluarga baginda Rasul, maka itu sama dengan menjaga kehormatan Rasulullah. Sebaliknya, apabila menyia-nyiakan, apabila menghinakan daripada keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sama dengan menghinakan atau meremehkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urgubu, carilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ahli baitih, di dalam keluarganya. Apa yang dicari? Ini Sayyidina Abu Bakar bersungguh-sungguh di dalam mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau. Apa yang dicari oleh Sayyidina Abu Bakar? Yang dicari adalah perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam keluarganya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat daripada kasih sayang Rasulullah, pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan tentang keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi kata, bi abi wa ummi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la gorobatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilahu min gorobati. Sungguh keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai, lebih aku sukai untuk menghubunginya dibandingkan daripada keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar. Begitulah para sahabat-sahabat, mereka cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi, dan juga cinta kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar satu saat juga mengatakan, ketika ayah Sayyidina Umar masuk Islam dibarengi dengan masuk Islamnya Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar mengatakan, inna Islama Abbas ahabba ilayya min islami abi, li'anna Islama Abbas ahabba ilan nabi min islami abi. Sungguh masuk Islamnya paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai dibandingkan daripada Islamnya ayahku Khattab, kata Sayyidina Umar. Sebab dengan masuk Islamnya Sayyidina Abbas paman baginda Rasul ini lebih dicintai oleh baginda Rasul dibandingkan dengan Islamnya ayahku Khattab. Bagaimana para sahabat-sahabat zaman dahulu, mereka mendahulukan daripada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat-sahabat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama persis, tidak melebihi daripada, tidak mengurangi daripada kecintaan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi, tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mencintai Allah dan tidak mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencintai daripada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang mencintai mereka, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Diceritakan di Hadramut itu ada yang namanya Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan ini karena kecintaannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini cintanya sampai mendarah daging. Syekh Abdullah Basaudan luar biasa di dalam kecintaannya. Pernah diceritakan suatu saat ada seorang habaib. Habaib yang biasa, bukan orang yang alim, datang singgah ke rumah Sayyidina Abdullah, Syekh Abdullah Basaudan dengan mengendarai keledai. Ketika datang di tengah hari yang panas terik,
Masuklah Habib ini menjumpai daripada Syekh Abdullah Basaudan. Maka si Habib ini berkata, "Ya Syekh, aku datang mengunjungimu dalam keadaan capek di tengah panas terik matahari yang sangat. Aku perlu apa? Perlu bantuan darimu. Apa? Karena aku capek, aku ingin dipijat." Anak diurut ya. Kata Syekh Abdullah Basaudan, "Marhaba, ulun laksanakan. Tapi ya Syekh," kata si Habib ini, ya, "aku sebelum engkau memijitku, aku ingin kamu memijit dulu daripada kendaraanku, yaitu keledai. Dia lebih capek daripada aku untuk datang mengunjungimu." Dan bayangkan, yang disuruh urut ini bukan orangnya, tapi apa? Tapi kendaraannya. Kemudian apa? Kemudian Syekh Abdullah Basaudan dengan kecintaannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung melaksanakan apa yang diminta Habib tersebut. Dipijat, diurut daripada kaki keledai tersebut. Silahkan bayangkan itu, bagaimana besarnya cinta daripada Syekh Abdullah Basaudan. Hasilnya dengan kecintaan Syekh Abdullah Basaudan ini, satu saat di Mekah itu ada seorang waliullah, seorang wali alim besar, memiliki majelis di Masjidil Haram. Ini si wali, kecintaannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, hingga si wali ini bisa mencium daripada bau anak cucu keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa membedakan, oh yang datang ini ada seorang Habib keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap ada seorang ahlul bait atau anak cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke Masjidil Haram tersebut, melewati daripada majelis ini wali tadi tersebut berdiri untuk menghormati daripada habaib tersebut. Setiap ada habaib yang masuk, berdiri di tengah-tengah majelisnya, di tengah-tengah pengajiannya. Kemudian apa? Kemudian setelah Habib itu lewat, duduk kembali. Satu saat Syekh Abdullah Basaudan pergi haji dan masuklah di Masjidil Haram, yaitu di depan daripada Syekh wali tersebut. Ketika Syekh Abdullah Basaudan masuk, ini si wali tersebut waktu majelis, ya, berdiri setengah, kemudian duduk, berdiri, bingung ini Syekh, apa radarnya error, ya, ini Habib lain ini, jangan. Anak berdiri menghormat, ragu-ragu, duduk. Akhirnya apa? Akhirnya bingung, lalu dipanggillah. Ini apa? Mendekatlah kepada Syekh Abdullah Basaudan, lalu kemudian bertanya, "Pian ini siapa?" Maka Syekh Abdullah Basaudan menjawab, "Aku adalah Syekh Abdullah Basaudan dari apa? Dari Huraidah, dari Hadramut. Aku pecinta daripada habaib atau pecinta daripada keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Pian lihat bagaimana kecintaan daripada Syekh Abdullah Basaudan, hingga aroma tubuh beliau tercium oleh wali ini seperti bau atau aroma daripada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bau badan Syekh Abdullah Basaudan ini hingga tercium seperti baunya para habaib.
Karena apa? Karena kecintaan Syekh Abdullah Basaudan. Karena itu hendaknya kita apa? Hendaknya kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dengan cinta kepada keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini merupakan tiket perantara atau penyelamat bagi kita. Ketika kita di padang mahsyar, ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, yang bisa melewati daripada Shiratal Mustaqim, yang tidak tergelincir ketika melewati Shiratal Mustaqim, dikatakan oleh baginda Rasul, asaddukum yaumal qiyamah, yang apa, yang selamat daripada melewati Shiratal Mustaqim yaitu asaddukum hubban li ahli baiti, yaitu orang yang sangat cinta kepada keluargaku, kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan kita kepada baginda Rasul ini melalui perantara kita cinta kepada keluarga baginda Rasul. Dengan kecintaan kepada keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Akan menjadi sebab kita akan berkumpul dengan apa? Dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, yang sedikit ini akan menjadi apa? Akan menjadi hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan di dalam hidup kita untuk mendapatkan cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan mudah-mudahan dengan apa? Dengan sebab kita berkumpul di saat ini akan menjadikan sebab kita bisa berkumpul dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan daripada hajat-hajat kita, mengabulkan daripada keinginan kita, baik keinginan yang kita minta atau kita yang lupa memintanya. Dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita dengan berkat berkumpulnya kita memperingati daripada majelis maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari kita, kurang lebihnya yang banyak minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.